Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Al-ayah, sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Sohadi, dan juga segenap pengurusnya. Mudah-mudahan kesemuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhirna kiram, Bapak Ustadz Afifuddin, Bapak Ustadz Nain, yang juga keduanya mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, adik-adik remaja yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam satu pembelajaran urgensi tentang salat. Pertama, salat merupakan tiang agama. Yang kedua, kewajiban abadi. Ya, salat itu kewajiban yang abadi selama akal ada di dalam kepala kita. Yang ketiga, salat juga merupakan satu catatan amal yang akan ditanya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Dan yang keempat, kalau salat sudah tidak lagi dikerjakan, artinya akhir perkara yang akan hilang di dalam agama Islam, yaitu salat. Kalau enggak salat, udah hilang Islam. Ya. Dan yang kelima, dalam pembahasan kita kali ini adalah urgensi salat merupakan wasiat terakhir. Wasiat dari siapa, Pak? Wasiat dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat bapak punya rumah nih, mau jadi warisan, ya, diberikan kepada anak keturunannya, ahli warisnya. Kira-kira dikasih wasiatnya? Dikasih wasiat, dikasih amanah. Dan amanah wasiat ini tergantung siapa yang membawanya. Kalaulah kita adalah mengaku diri kita adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Rasul katakan as-salah as-salah, ya, maka dirikanlah salat. Sebagai umatnya yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita terus menjaga perintah salat, ya. Karena akhiru kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah ucapan yang terakhir, ya, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salah. As-salah, ya. Ittaqullaha fima malakat aymanukum. Jadi hati-hati nih, takutlah kepada Allah dari budak-budak yang kalian miliki. Jadi perkara salat ini selesai, Pak, ya, urgensi tentang salat ini. Cuma kalau Bapak ditanya, Bapak salat untuk siapa, Pak? Ini saya ulang lagi nih, seringkali saya tanya, Ibu salat untuk siapa, Bu? Hah? Untuk mengingat Allah. Tuh, ibu-ibu yang cepat jawabnya. Ya. Kalau Bapak, Ibu salat, itu jelas salat yang kita kerjakan adalah untuk mengingat Allah. Ini poin utama. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Innani anallah, sesungguhnya ini aku adalah Allah. Ini konsep tauhid nih.
yang dibawa oleh mereka para nabi dalam pembelajaran ilmu tentang tauhid, menyampaikan keesaan kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa anna, tidak ada Tuhan melainkan aku. Kalimat perintahnya apa? Fa'budni, maka ibadahlah kalian kepadaku. Lewat jalur apa kita ibadah? Wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini poin utama. Ya. Kalau ibu bapak salat karena sesuatu, ya, karena kekayaan, karena pengen punya jabatan, sia-sia. Ya. Jadi kalau hal ini seringkali saya sampaikan bahwasanya ibadah itu kalau mau diterima sama Allah syaratnya dua. Udah tahu syaratnya? Dua. Ingat gak? Ingat gak syaratnya dua? Yang pertama harus ikhlas. Ya, semua ibadah yang kita kerjakan, termasuk sholat di dalamnya, harus ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ya, syarat ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus punya ilmunya. Ya, Bapak mau ke Bogor, tapi nggak tahu jalan menuju Bogor, sampai nggak kira-kira? Nggak bakalan sampai. Jadi kalau ibadah kita mau diterima, syaratnya dua. Yang pertama ikhlas. Ya, makna ikhlas sudah seringkali saya sampaikan. Ya, ibarat ikhlas ini kalau dilihat dari segmen ibadah, ya, ada tingkatan ikhlas dalam ibadah. Yang pertama, ikhlas dalam satu level atau tingkatan paling rendah. Ya, kita ambil dari paling rendah nih Pak. Contohnya apa Bu? Ibu bapak sholat sunat duha. Sholat sunat duha nggak di rumah? Ayo. Kadang-kadang Pak Ustaz. Coba Pak biasain tiap hari Pak. Ya, minimal 2 rakaat aja. Ketika kita dituntut ikhlas ketika untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pelajari nih hari ini. Tingkat ikhlas yang pertama berada pada satu level yang paling rendah. Bapak ibu sholat sunat duha, untuk apa? Ya kan gitu. Pak Ustadz, saya sholat sunat duha mak karena pengen rezekinya dilancarin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pengen kelancaran atas rezeki. Loh kok urusannya apa dengan rezeki? Coba kita pelajari hari ini. Ketika ibu bapak sholat sunat duha, di sana ada satu kalimat doa. Doa sholat sunat duha. Udah hafal belum? Bu, Pak, hafal yang udah biasa. Ya poinnya gini aja. Ketika kita mengangkat tangan kita ke atas langitnya Allah dan kita meminta kepada Allah, ya, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Jadi kalau berdoa tuh konsepnya itu Pak. Ud'u rabbakum, mintalah kepada Tuhanmu, tadarru' wa khufyah, dengan lemah lembut. Jangan kayak orang mau berangkat ke pasar malam, punya duit 50.000, wah, sholat maghrib selesai, doanya buru-buru. Mau kemana sih? Mau ke pasar malam. Ya Allah, doanya buru-buru nggak? Udah seneng banget ketemu tukang cimol. Ya apa lagi Bu? Tukang apa lagi? Tukang cilok. Ya Allah. Doa ketika sholat sunat duha selesai, kebanyakan orang menjadi satu level tingkat rendahnya ikhlas. Tingkat kerendahan ikhlasnya ketika dia sholat duha pengen dilancarin rezekinya. Dia doa tuh, Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezekiku ada di atas langitmu, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau dia ada di dalam bumimu ya Allah, keluarkan ya Allah. Wa in kana mu'assaran fayassirhu. Kalau rezekiku susah ya Allah, mudahkan. Wa in kana ba'idan faqribhu. Kalau dia jauh rezekiku ya Allah, maka dekatkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau dia haram, halalkan ya Allah.
Itu kan doa di dalam kalimat doa salat sunat duha. Udah dibaca belum Pak? Yo. Nih kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasain deh, coba ya. Salat sunat duha kapan Pak Ustaz? Patokannya 2 jam 10 menit setelah subuh sampai ketemu waktu zuhur. Dua rakaat aja. Ya, katanya pengen banyak rezekinya. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rizqna rizqan wasi'an bila ta'abin wa la nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Ibu bapak kalau minta rezeki sedikit apa banyak? Banyak berkah halal, thayyib lagi. Ya. Dalam salat sunat duha, ketika berbicara tentang faktor dari sebuah nilai ikhlas, nih paling rendah nih. Kalau ibadah lantaran pengen rezekinya lancar, nilai ikhlasnya paling rendah. Ya, semua kita dikasih nggak rezeki sama Allah kira-kira? Dikasih, dijamin. Wa fis samaa'i rizqukum. Di atas langitnya Allah dijamin rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Di dalam buminya Allah juga dijamin rezeki kita, tinggal bagaimana ikhtiar kita. Kalau salat sunnah, kalau ibadah semata-mata mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala seperti salat sunat duha, pengen lancar rezekinya, itu nilai ikhlas ibu bapak pada saat ibadah berada pada satu titik nilai rendah. Ya Bu, besok Pak Ustadz saya mau sholat sunat duha. Ya, yang saya cari apa? Pelajarin hari ini. Ya, udah ibadah ya ibadah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Contoh deh, bapak mencintai istri, ada sesuatu, ada niatan. Entar kalau sesuatu atau niatannya udah hilang, udah gak ada lagi, kira-kira masih mencintainya? Enggak bakalan. Ya, sama ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mencari sesuatu. Nanti apa Pak Ustaz yang cari? Kita belajar hari ini. Ya, level tingkatan ikhlas yang paling rendah. Ada seorang ibadah, tapi dia punya level tingkatan ikhlasnya di pertengahan Pak Ustaz. Maksudnya bagaimana? Ketika dia ibadah, dia sholat, pengen masuk surga. Karena apa? Karena ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Dunia proses ibadahnya, akhirat dapat surganya. Ada di sini yang sholat berjamaah di masjid pengen masuk surga. Oi, pengen semuanya masuk surga Pak. Udah dijamin Pak, jangan ketakutan. Kita ini hambanya Allah, orang-orang yang beriman. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nanti kita mau mati tuh udah dinampakin surganya. Jadi untuk apa Pak Ustadz ibadah itu? Ya untuk mengingat Allah. Jadi kalau Bapak pengen dimasukkan ke dalam surga karena ibadah Bapak, sia-sia. Ya. Lantas apa lagi? Pengen jauh dari neraka Pak Ustadz saya ibadah. Ya Allah. Mudah-mudahan orang-orang yang beriman seperti kita ini jauh dari nerakanya Allah. Lantas level atau tingkatan ikhlas yang paling tinggi apa tuh? Level atau tingkatan ikhlas yang paling tinggi adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak kaya, ibu kaya, tapi Allah ridho, seneng gak? Bapak miskin, ibu miskin, tapi Allah ridho, pengen gak? Gak pengen Pak Ustadz. Pengennya kaya tapi Allah ridho. Ibu cantik tapi kecantikan yang ibu miliki diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak punya ketampangan, ya, Bapak punya kehebatan, punya skill, tapi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidup. Ya, insyaallah semuanya kalau atas dasar ridho karena Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah puncak daripada ibadah yang kita harapkan, hadirnya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti udah punya ilmunya ya, Pak? Insyaallah. Pak Anen mau kemana? Ke masjid. Mau ngapain Pak Anen? Sholat berjamaah di masjid. Nggak enak lah, bukan ketua DKM gengsi gitu loh. Ya Pak Anen ada kayak gitu. Jangan sampai.
Ya, yang penting bismillah biniyatil ibadah. Nilai dari sebuah ikhlas yang paling tinggi ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada salah seorang hamba nih Pak. Nih sedikit cerita aja. Ketika dia ibadah, dia rajin ibadah. Itu yang namanya iblis nggak tinggal diam. Ya, apa dikatakan oleh iblis? Mas, percuma ente ibadah. Orang di Lauhil Mahfuz nama ente paling satu masuk neraka. Tuh, kira-kira orang yang diganggu seperti ini purik gak? Bahasanya purik anak sekarang ya. Purik, ya percuma dong. Kalau gue ibadah, tetap aja catatan Allah gue ada di neraka. Ya. Terus kemudian apa yang dikatakan oleh seorang hamba Allah karena dia hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, saya nggak butuh surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan surga atau neraka. Yang saya harapkan ketika saya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga neraka adalah hak prerogatif Allah. Tetap dia sholat, tetap dia ibadah. Tiba-tiba datang lagi malaikat Allah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya lagi nih, Mas, sampean itu ternyata sekarang ada daftarnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dibilang lagi, saya ibadah hanya karena Allah. Bukan gak butuh surga, gak butuh neraka. Tapi segala sesuatu tentang surga dan nerakanya Allah, Allah yang maha memutuskan. Akhirnya apa? Dia tetap ibadah karena ibadahnya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pengen tanya, apa sih penyebab dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Sebelum informasi ini sampai dari yang kedua. Singkat cerita, setelah dibuka catatan-catatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang perilakunya, ternyata di waktu SMP, umur 15 tahun, dia ada di dalam kamar tapi ibunya panggil pura-pura tidur. Ini anak muda, woi, dengerin anak muda. Ya. Emaknya manggil, "Wawan." Ya. Asik main HP. Ini pasti nih emak nyuruh ke pasar atau nggak suruh beli kompor, apa bersuruh beli gas ke warung. Dia pura-pura main HP, ditaruh HP, diumpetin, tidur, pura-pura tidur. Dibuka pintu kamarnya, mamanya kelihatan tidur. Kasihan orang tua ya kayak gitu ya. Ternyata dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh perkara yang menjadi penyebab dosa dan kamu dalam catatan ahli neraka lantaran tidak taat kepada orang tua. Dicatat loh Pak. Bu, ibu pernah melawan sama suami, pernah nggak? Tanggal berapa? Catat itu. Ya, awas. Allah nggak ridho, nggak ada yang namanya surga buat ibu. Ya, bapak juga begitu. Ya pernah selingkuh umpamanya. Tercatat tanggal 15 bulan 11. Wah pernah selingkuh. Mau minta maaf sama bini orang. Ya, mau minta maaf sama bini sendiri. Udahlah, menjadi rahasia kita berdua, menjadi rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar. Ya, memang nggak gampang. Ketika Allah ungkap fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, mau ngapain lagi kita? Semuanya catatan Allah itu terus diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ternyata yang menyebabkan dia masuk ke dalam nerakanya Allah dalam catatan di Lauhil Mahfuz adalah perkara tidak taatnya kepada kedua orang tuanya. Hal sepele tapi masuk dalam catatan Allah. Setelah disampaikan lagi oleh malaikat Allah, Mas, kamu ada di dalam surganya Allah. Dicoret namamu ya dari neraka menjadi ahli surga. Tapi dia tidak puas sampai di situ. Bukan surga yang aku cari, tapi keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi ketika Bapak ditanya ibadah untuk apa? Ya untuk mengingat Allah. Ibadah karena ikhlas mengharap ridha Allah. Ini kunci yang pertama. Dan yang kedua, ya dalam urgensi salat. Kenapa baginda Rasul kana akhiru kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas katakan as-salah, kalimat atau ucapan yang diucap oleh baginda Rasul ketika akhir kehidupannya adalah as-salah, as-salah. Dan amanat ini sampai kepada kita, dan kita adalah orang
yang mengharap keridhaan Allah atas bimbingan baginda Rasulullah SAW, menjalani rutinitas kehidupan ini dengan iman, menjalani rutinitas kehidupan ini dengan ibadah, maka wasiat baginda Rasul dalam kalam terakhirnya baginda Rasul, as-salah dijaga. Kira-kira masih mau menjaga salat Bapak enggak? Awas, Bapak tinggalkan berarti Bapak merupakan tiang agama. Bapak tinggalkan berarti Bapak setelah selesai menganggap sholat adalah hal yang tidak penting. Ya. Jadi intinya apa wasiat dalam urgensi sholat ini? Wasiat itu adalah jaga amanah dari baginda Rasulullah SAW. Ketika kita menjaga, kita harus ikhlas. Kedua, kita harus punya ilmunya. Kemarin sudah dibahas. Saya mau ingetin lagi nih. Ya. Yang namanya sholat adalah satu ibadah wajib. Ya, harus ada syarat sholat. Syarat sholat ada berapa? Ayo Panuno, masih ingat Panuno? 9. Ya, yang pertama, Islam. Kenapa Islam? Di sini kita dituntut musyahadah. Ya, karena kita pernah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Islam. Ada orang Kristen datang ke Masjid Al-Ikhwan ikut sholat, boleh nggak? Ya silakan ya. Tapi masuklah syarat sahnya? Tidak, karena dia orang di luar Islam. Terus yang kedua apa lagi? Berakal, balik, ya. Artinya dia dewasa, ya. Dia punya akal. Makanya urgensi sholat yang kedua dikatakan sholat itu adalah amal ibadah yang abadi. Selama akalnya masih ada, itu wajib dia untuk melaksanakan ibadah sholat. Kalau orang sudah berani meninggalkan sholat, berarti dia telah berani kepada Allah, berarti dia berani merubuhkan tiang agama, dan berarti dia nggak punya akal. Berarti gila dong Pak Ustaz. Iya. Siapa yang bilang? Rasul. Ya. Setelah akal, tamyiz. Dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Terus yang keempat. Halo. Gue udah tua Pak Ustaz ya. Udah umur 60 tahun. Lah baru belajar perihal syarat sholat. Tiap hari perihal sholat tiap hari. Ya, yang keempat, suci dari hadas besar maupun ke. Ibu punya junub, selesaikan dulu, mandi wajib. Bapak punya hadas kecil, selesaikan dulu hajatnya, ya. Baru kemudian berwudu, ya. Mandi wajib terus berwudu. Jadi kita udah bebas dari yang namanya hadas kecil, hadas besar, hadas kecil. Pak Ustaz, nih menjadi pembelajaran buat kita nih. Kadang kita punya anak umur katakan 10 tahun, ya. Udah sunat belum nih kira-kira? Umur 10 tahun udah ya? Tuh anak bapak ibu kencing di got, maaf, ya bukannya porno, tapi memang ini kenyataannya. Kencing nggak cebok, kira-kira bersih nggak? Terus kemudian diikut sholat. Ada di sini udah tua kayak gini nih, harus kencing di got, harus kencing di pos. Awas ya, kita pernah belajar satu hadis Rasul. Tanazzahu 'anil bauli fa inna azabal qabri minhu. Bersihkan sisa kencingmu karena siksa kubur berasal dari sisa kencing. Harus bersih dari hadas besar, hadas kecil. Jadi bapak punya anak, ibu punya anak umur 10 tahun, ajarkan. Kalau saya kejem dulu Pak, anak saya lihat kencing di got, saya ceburin di empang depan rumah. Beneran, nggak main-main. Sama ketika saya punya kakek, ada cucunya nggak sholat, itu ditaruh di tengah kebun, itu di pohon pisang diikat, dibakar itu. Nih, lu rasain api dunia, belum api neraka. Didikan orang tua dulu kan, ya kelihatannya kejamnya. Kalau sekarang mah ada RT kali ya, maksudnya. Untuk apa? Melatih jiwa orang yang bertanggung jawab. Bersih dari hadas besar, hadas kecil. Kemudian apalagi? Tepat waktu, ya, artinya waktunya udah masuk. Ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang beriman, kalau kita mau sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditentukan waktunya.
Ya, zuhur jam berapa sekarang? Setengah 12 lewat 43, jam 11.43 udah masuk zuhur tuh. Ya, 43 asar ya. Zuhur pokoknya jam 12 kurang. Asar udah ditentuin waktunya semuanya. Jadi syarat sahnya salat ya harus waktunya udah masuk. Ada Pak Ustadz, saya sholat subuh 7:30. Buset, ada di sini sholat subuh 7:30. Ada Bu, jangan dibilang kagak. Ya bapaknya habis ronda, malam pulang jam 3, tidur 3:30, subuh jam 4, setengah jam mau subuh dia tidur, bangun 7:30. Astagfirullahaladzim. Ya, adaannya diganti kodokan tapi tetap dikerjain, jangan disengaja ya. Nah, baru ajan tidur. Astagfirullahaladzim. Ya. Kita apa mau kuta telah diatur waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya syarat supaya salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus masuk waktu. Terus apa lagi? Menghadap kiblat. Coba Bapak buka nih, ya, dalam satu catatan ayat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika salat pernah matanya ngelama begini. Nih, ngelihat ke atas langit. Ya Allah. Ya. Ada orang alihwan salatnya gitu. Kadang-kadang aki-aki begini-gini nih, lihat ini. Ya, ayo jujur ya. Kenapa? Karena belum ada ilmunya. Sekarang nggak usah. Ya, mustaqbilal kiblati. Jadi artinya apa? Kita hadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kiblat. Jadi syaratnya kena ya. Apa kata ayat ini? Al-Baqarah 144 yang tadi saya bacakan, qad nara. Ketika Allah Subhanahu wa taala pernah melihat, sungguh kami sering melihat kamu wahai Rasul menengadah ke atas langit, ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nabi matanya ke atas langit begini, ya. Karena belum ada ayat turun. Lantas turun ayat Allah, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Lantas perintahnya apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Makanya menjadi syarat sahnya salat. Syatral Masjidil Haram. Maknanya bagaimana Pak Ustaz? Sudah kita katakan sholli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati. Mustaqbilal kiblati. Ya, artinya kita memalingkan wajah kita menghadap kiblat. Paham sampai di sini Pak ya? Mustaqbilal kiblati. Habis udah berapa tuh tadi? 7. Iya, yang ke-8. Halo. Dikit lagi waktunya habis. Sebelum niat. Ya, Islam. Ini biar kita tahu aja deh semuanya ya. Biar udah tua masih belajar lagi SD Pak Ustaz. Udah biarin. Yang penting nambah tahu, nambah ilmunya. Lantas kemudian apalagi yang ke-8? Ya, biar jelas semuanya dikatakan dalam kitab ini bahwasanya setelah kita punya syarat sahnya salat, ya, karena ada ilmunya. Ya, karena ada ilmunya. Kita memang harus punya ilmu semuanya, catatannya terkait dengan syarat ibadah salat. Ya. Niat adalah satu hal yang sangat penting. Katakan sholli fardal subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi taala. Kalau Bapak jadi imam, ya. Udah menghadap, ya terakhir ya udah menghadap kiblat, ya tutup aurat. Ya, tutup aurat udah belum? Tadi. Belum. Berarti nutup aurat. Contoh aurat mana, Bu? Ibu punya muka, ya. Berarti tapak tangan dan muka. Kalau Bapak auratnya di mana? Pusar sampai dengkul deh, bilang aja, lutut bahasanya. Ya, baru terakhir nih, niat. Perhatikan niat. Bahasa niat, ya. Contoh ketika kita sholat, sholli sunnatad duha. Ya, ada kalimat sholli sunnatad duha. Lain dengan fardu, sholli fardul zuhri contoh. Di sini kalau dalam bahasan qasdul fi'li,
ada batasan sengaja mengerjakannya, maka qasdul fi'li ini berlaku untuk sholat wajib. Ya, sholli fardhu zuhri, sengaja aku mengerjakan sholat fardu zuhur. Kalau sholat sunat duha, sengaja nggak kira-kira? Enggak, karena qasdul fi'linya dia adalah ibarat sunnah. Sholli sunat duha, tapi disebut tetap ya, maknanya bukan fardu. Ya, udah 9, alhamdulillah niat selesai. Insya Allah kalau kita udah paham syarat sahnya sholat, enak gak kira-kira ibadah kalau ada ilmunya? Enak gak? Nambah enak bu, nambah nikmat, bener. Ibarat ibu minum, belum tahu caranya bagaimana minum, masuk ke hidung apa ke mulut nih minum. Kan ada ilmunya. Cukup melafalkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Contoh ya, ini ilmu nih ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bukan mau minum bu, ibu sentimen banget. Nyontohin bismillahirrahmanirrahim. Teguh, tarik. Alhamdulillah. Tarik lagi bismillahirrahmanirrahim. Atau cukup bismillah, teguh. Tarik lagi alhamdulillah. Sunnahnya berapa kali? 3. Kalau rangkaian kehidupan kita sehari-hari ini karena uswatun hasanahnya adalah baginda Rasul, indah Pak insya Allah. Pun demikian ibadah yang kita kerjain. Mau buka baju, ibu mau buka baju baca doa bu. Ya bapak juga buka baju baca doa. Jangan sembarangan. Baca doanya gampang. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bukan. Kenapa? Karena pandangan setan, makhluk kasat mata itu dibuat hijab oleh Allah. Ada pembatas. Bapak mau gawilin istri, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ada doanya. Baca doa enggak kira-kira? Hoi, baca Pak Ustaz. Saya paling hafal bu. Ya, rangkaian ibadah. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Semuanya kehidupan kita itu harus dihiasi dengan nilai-nilai ibadah. Nikmat kalau hidup kita dengan adanya ilmu yang kita miliki. Pak Ustadz, saya kan pengen sholat, tapi saya belum ada ilmunya. Udah, ikutin aja dulu proses. Tapi jangan nggak belajar. Pak Ustadz udah tua masih belajar, udah 60 tahun. Biarin orang mau ngomong apa. Namanya netizen ya. Ya, syarat utama salat ada berapa? 9. Lantas kemudian dikit lagi panen ya. Enggak apa-apa ya. Kemudian apa? Rukun salat ya. Insya Allah biar diulang-ulang, biar nambah apa sih bahasanya? Saya dari dulu gitu, dari tahun 90, dari 85 lah. Kita belajar dengan guru memang selalu diulang. Terus diulang. Kenapa? Biar ada di sini. Ini memori ini nih, memori dulu Pak. Memori yang selalu ya Allah jaga. Nggak mungkin akan keluar dengan ayat begitu aja kalau kita nggak pernah belajar, gitu kan? Ya. Dan belajar ini memang harus diulang. Terus diulang, ya. Setelah syarat apa? Sahnya sholat. Ayo diulang lagi coba. Biar kita paham. Yang pertama syarat salat apa? Islam. Kedua berakal. Ketiga tamyiz. Keempat hadas besar, hadas. Terus menghadap. Terus tepat waktu, masuk waktu. Terus bersih apa? Udah. Terus menutup aurat. Yang terakhir nih niat. Biarin dia diulang. Oh iya, kalau gue buka aurat berarti kelihatan. Syarat sahnya salat nggak sah berarti. Ya, kalau ada yang nanya seputar salat, udah jawab aja seperti itu. Ya, terus kemudian kita bicara tentang rukun salat. Ya, ada syarat, ada rukun. Rukun salat itu ada 14. Ya, banyak nih sebenarnya, tapi agak sedikit ini ya, sedikit aja dulu. Yang pertama berdiri jika mampu. Ya,
Saya dalam kondisi saat ini memang lagi nyeri tulang nih bahasanya. Mau sholat diri kelojotan, ditahanin, nggak gengsi, nggak mau, tetapnya terasa. Ya udah duduk. Kenapa? Karena syarat sah salat itu berdiri. Ya, ketika kita mampu untuk berdiri. Pak Ustaz, saya umur udah 70 tahun, tapi nggak kuat berdiri. Pakai kursi boleh. Ya. Yang penting masuk syarat ya dan rukun salat. Berdiri jika mampu. Ya. Lantas kemudian takbiratul ihram. Awas, hati-hati. Ketika kita melafadzkan niat, awas ya. Sholli fardhu. Nih awas nih, ya ini bacaan ya. Tapi yang paling rukun adalah takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Harus didawamkan Pak. Harus diucapkan minimal kuping kita yang dengar. Gak usah tuh kuping satu RT dengar. Ya masa sholat Allahu Akbar satu RT dengar. Gak penting. Yang penting kuping kita sendiri. Allahu Akbar. Rukun ibadah sholat yang kedua takbiratul ihram. Ya, saya berangkat dari rumah Pak Ustadz Bismillah biniyatil ibadah. Sampai di sini bacanya al-ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi makmum masuk pada kata lam yalid wa lam yulad. Imam sudah mengangkat ya masuk pada satu yang namanya ibadah ruku ya Allahu Akbar. Ini kita udah niat bismillah biniyatin ibadah. Lantas masuk masjid imam sudah ruku langsung takbiratul ihram ya Allahu Akbar. Pak Ustadz kan saya nggak kebagian doa iftitah sunnah, ntar kita bahas nanti ya. Takbiratul ihramnya rukun, kerjain dulu Allahu Akbar, baru kemudian ruku Allahu Akbar. Fatihah kagak Pak Ustaz, ayat Quran juga kagak, ikut langsung imam. Kenapa? Karena imam masbuk, baru dapat satu rakaat. Ya, kalau imam sudah katakan sami Allahu liman hamidah, udah nggak kebagian Pak. Ya, artinya apa? Nol. Ya, nggak dapat satu rakaat. Dulu di PT ada orang gapai sholat subuh Bu. Kebetulan mau di samping saya manajer lagi astagfirullah. Bukan cerita orang ya. Lah Allahu Akbar rakaat terakhir udah mau habis. Kita salam nih lagi tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut salam. Sholat kemana nih ya? Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Lah sholat subuh kan cuma 2 rakaat, masuk rakaat kedua langsung salam ikut salam. Kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Jadi ketika salat menjadi makmum masbuk, berapa yang tinggal itu yang ditambah nanti. Ya, paham sampai di sini Bu ya. Jadi yang pertama syarat sahnya salat udah 9, udah. Yang kedua rukunnya salat baru 2 ya. 3 aja, 1 lagi tambah membaca suratul Fatihah. Takbiratul ihram udah ya. Berdiri karena mampu ya, bukan pergi haji jika mampu ya. Ini kadang-kadang banyak banget ya rukun Islam yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dijawabkan jadi Pancasila ya. Jadi yang pertama berdiri jika mampu, yang kedua takbiratul ihram. Ini diingat aja Pak, oh ini syarat sahnya nih, rukunnya nih, rukunnya salat Allahu Akbar. Terlepas dari niat usalli salat apa aja di sana. Lantas kemudian yang ketiga suratul Fatihah. Lah tidak ada salat karena tidak ada Fatihah. Jadi nggak sah salatnya. Ya, insya Allah dengan ilmu yang kita pelajari hari ini, berarti baru 3 aja ya. Terus kita pelajari, terus kita pelajari hingga kita paham, dan insya Allah nilai ibadah kita ikhlas karena Allah, nilai ibadah kita ada ilmunya. Mudah-mudahan Allah terus bimbing kita, Allah ampuni dosa dan salah kita, Allah beri petunjuk untuk kita, selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.